على محمد وآل محمد. اللهم زيني فيه بالستر والعفاف، واسترني فيه بلباس القنوع والكفاف، واحملني فيه على العدل والإنصاف، وآمني فيه من كل ما أخاف بعصمتك يا عصمة الخائفين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari yang ke-12 kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dihiasi dengan penutup yang akan menutup diri kita dan dengan kemuliaan yang akan menutupi diri kita. Sepertinya kita memahami bahwa penutup diri itu adalah terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah penutup diri yang menutupi hal-hal lahiriah, hal-hal materi yang ada di dalam tubuh kita. Ada hal-hal yang tidak layak untuk kemudian dilihat oleh orang lain. Kita mohon kepada Allah agar kita memiliki kemampuan untuk menutupi hal-hal yang tidak layak untuk dilihat oleh orang lain. Aurat kita, tubuh kita, sebagian tubuh kita yang kita ingin supaya itu tertutupi dari mata dan pandangan orang lain. Tapi ada juga hal-hal batin, hal-hal yang berhubungan dengan sifat-sifat jelek yang ada dalam diri kita, sifat-sifat jelek serta tindakan-tindakan buruk yang juga harus kita tutupi, yang juga kita tidak ingin hal itu diketahui oleh orang lain. Yang kedua, kita mohon kepada Allah dalam penggalan doa yang pertama ini, bahwa kita memohon kepada Allah kita dihiasi selain dengan penutup lahiriah seperti baju ataupun sejenisnya, kita juga mohon kepada Allah agar diri kita ditutupi dengan sifat kemuliaan. Al-iffah di dalam bahasa Arab adalah bermakna setiap perbuatan yang menyebabkan diri kita dengan menjaganya adalah mulia. Kita adalah seorang yang tidak rendah nilainya. Kita adalah bukan orang yang kemudian tidak bernilai karena perbuatan-perbuatan buruk kita, karena perbuatan-perbuatan yang melanggar, katakan asusila, melanggar kesopanan, melanggar etika, melanggar berbagai hal yang disepakati di tengah masyarakat kita. Al-afif disebut orang itu adalah afif atau perempuan adalah afifah di saat dia tidak melakukan hal-hal yang menistakan dirinya. Disebut orang afif atau afifah ketika dia tidak melakukan hal-hal yang kemudian orang akan mencemoohnya, orang akan menjauhinya, orang tidak lagi menganggapnya sebagai seseorang yang berwibawa, menutupi dirinya dengan berbagai kemuliaan. Penggalan yang kedua, dalam doa ini kita mohon kepada Allah supaya kita ditutupi juga, diberikan pakaian qanaah dan pakaian kecukupan.
Ini adalah menunjukkan bahwa diri kita yang hidup di alam materi, diri kita yang membutuhkan berbagai hal yang berhubungan dengan materi, baik itu makan, minum, uang, harta, jabatan, dan seterusnya. Itu adalah sebuah kebutuhan yang tidak bisa kita elakkan dalam kehidupan kita. Tetapi itu adalah sesuatu yang bisa dianggap tidak ada batasnya, dan kita akan tenggelam di dalamnya jika kita tidak membatasi diri kita pada sekedar mengambil yang dapat mencukupkan diri kita, yang disebut dalam agama dengan qanaah. Ketika seseorang tidak memiliki apa yang kita sebut dengan qanaah, merasa cukup dengan apa yang telah dia dapatkan, maka tentu dirinya akan tetap mencari, tetap akan berharap, tetap akan memangsa apapun yang kemudian dapat dia peroleh, apapun yang kemudian dia akan usahakan dengan berbagai cara. Dan dengan demikian dia tenggelam menjadi hamba dunia. Kita tidak ingin menjadi hamba dunia, tapi pada saat yang sama bukan berarti kita kemudian meninggalkan dunia dan meninggalkan semua hal yang berhubungan dengan materi, karena itu adalah sesuatu yang mutlak diperlukan. Tapi dengan doa ini kita dituntun untuk memohon kepada Allah, kita mendapatkan pakaian qanaah dan pakaian kecukupan. Artinya kita ingin tetap menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hamba dunia. Kalaupun kita butuh kepada dunia, maka akan kita cari dunia itu, maka akan kita upayakan dunia itu, maka akan kita konsumsi dunia itu sesuai dengan kebutuhan, tidak lebih daripada apa yang dibutuhkan oleh diri kita. Kemudian pada penggalan ketiga, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita selalu berada dalam sikap moderat dan berada dalam sikap kejujuran. Kadang-kadang sifat manusiawi kita mengalahkan akal kita. Kadang-kadang sifat manusiawi, tabiat yang cenderung kepada materi itu adalah memenangkan segalanya. Tetapi kalau kita memiliki sebuah kejujuran, memiliki sikap moderasi atau moderat, maka kita tidak akan menabrak batas-batas, tidak akan kemudian melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, walaupun itu adalah bertentangan dengan manfaat diri. Seseorang yang memiliki kecenderungan bahwa yang penting dirinya mendapatkan, yang penting dirinya mengambil manfaat, yang penting dia telah mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, maka dia tidak lagi ingat bahwa ada batas-batas, ada aturan, ada kejujuran, ada sikap moderat yang harus selalu dijaga. Karena itu dalam doa ini kita mohon kepada Allah, kita berada dalam keadilan, kita berada dalam kejujuran. Dan keadilan itu adalah bisa juga diterjemahkan sebagai sikap yang moderat, tidak jatuh kepada berlebihan. Dan yang keempat, kita mohon kepada Allah, kita diamankan dari segala sesuatu yang kita takuti. Wajar manusia yang tidak memiliki pengetahuan yang luas, pengetahuan manusia adalah sangat terbatas. Karena itu banyak hal yang kemudian menjadi tanda tanya bagi dirinya. Dan
Dan banyak hal yang kemudian bisa jadi akan membahayakan dirinya. Baik bahaya berhubungan dengan fisik ataupun bahaya yang berhubungan dengan non-fisik. Karena itu kita mohon selalu kepada Allah agar kita diselamatkan dari mara bahaya yang akan menimpa kita. Baik itu fisik kita, begitu juga spiritual kita. Berbagai hal yang juga akan meruntuhkan kehidupan maknawi kita, kehidupan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa kita memohon kepada Allah dari 4 hal itu? Kita memohon dari Allah Subhanahu wa taala dengan bi'ismatika ya ismatal khaifin, demi keterjagaan yang Engkau berikan, wahai Tuhan yang memang selalu menjaga orang-orang yang takut, selalu memberi keamanan kepada setiap orang yang khawatir. Mudah-mudahan kita mendapatkan hal itu, khususnya di bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita pengamanan, penyelamatan dari berbagai hal yang tidak selaras dan akan merugikan apa yang kita miliki, baik itu badan ataupun spiritual kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.